Shalom saudara semuanya. Hari ini saya mau sharing apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya, yaitu tentang pengurapan. Bukan urapan biasa, bukan makanan, tapi pengurapan yang sering kali kita lakukan. Ada yang pernah melakukan pengurapan? Boleh angkat tangannya? Gak ada yang melakukan pengurapan? Boleh angkat tangannya? Yang setiap hari pengurapan? Nah itu, sadar saudara, sadar. Pengurapan, bukan urap. Pengurapan, amin. Pengurapan biasanya dilakukan oleh setiap kita, betul? Di dalam perjanjian baru, karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus dan kita melakukan pengurapan. Pengurapan dalam perjanjian lama hanya dilakukan dan hanya boleh dioleskan kepada seorang nabi, raja, betul? Dan imam. Dan orang biasa tidak boleh. Di dalam perjanjian lama itu tidak boleh. Karena hukum kastanya setiap orang yang bukan raja, nabi, atau imam nggak layak. Sadari itu saudara. Tapi hari ini kita mau belajar tentang arti dari pengurapan itu. Mungkin seringkali kita melakukan hal itu. Tapi apa yang saya dapatkan, saya mau kasih tahu buat saudara. Dan biasanya pengurapan itu adalah dari minyak. Betul saudara? Dan minyak itu adalah simbol atau tanda dari kehadiran rohnya yang kudus atas hidup seseorang. Betul saudara? Setuju? Bukan minyak buat keren-kerenan. Tapi minyak itu adalah simbol dari kehadiran roh yang kudus. Rohnya yang hidup. Hidup di dalam seseorang. Kita mau baca dulu. Dalam 1 Samuel 10 ayat 1 sampai 7. Cukup panjang pembacaannya hari ini saudara. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. 1 Samuel 10 ayat 1 sampai 7. Dituangkannya lah itu ke atas kepala Saul. Diciumlah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Dan engkau akan menyelamatkan dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Garis bawahi saudara. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau Saul akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel, daerah Benyamin di Zelsa. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah ditemukan. Dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi. Tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Di sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon terbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau Saul akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda itu terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Dari pembacaan dari 1 Samuel 10 ayat 1 dan 7, di sini ditemukan pertama kalinya tentang pengurapan. Dan yang kebetulan yang diurapi adalah seorang raja yang bernama Saul. Dan hari itu tanda-tanda yang ajaib, tanda-tanda yang spektakuler menaungi seorang raja yang bernama Saul. Dan hari itu juga Alkitab berkata,
dia menjadi manusia lain. Dan ketika dia melakukan apa saja yang didapat oleh tangan Saul, hari itu Saul berubah, melakukan segala sesuatunya, semuanya berhasil karena Allah menyertai dia. Yang kedua saudara, dari 1 Samuel 16 ayat 10 dan 13, Alkitab mencatat tentang seorang anak muda yang ada di padang rumput. Dia tidak mengerti apa-apa. Yang pertama tadi adalah seorang raja. Tapi yang kedua, Samuel datang kepada seorang keluarga yang mempunyai 7 orang anak. Dan yang kebetulan anak bungsunya ada di padang rumput. Kita mau baca di 1 Samuel 16 ayat 10 sampai 13. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakku semua yang ke-7-7-nya ini? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya menjemput dia, yaitu Daud. Ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Dan itu yang terjadi, pengurapan kepada Daud, sebab inilah dia. Lalu Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Dan Alkitab berkata garis bawahi, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Dari cerita yang di atas saudara, kita tahu Samuel adalah hamba Tuhan yang berkuasa. Dan dia mengalami kepenuhan. Dan dia mengurapi yang namanya Saul. Dan hari itu juga Saul berubah menjadi manusia yang lain. Dan yang itu juga terjadi pada Daud. Ketika dia diurapi, firman Tuhan berkata, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Amin. Dengan kata lain, pengurapan yang kita terima, maupun kita diurapi oleh seseorang, atau kita diurapi oleh hidup kita, diri kita sendiri, adalah kemampuan yang diberikan Tuhan melalui rohnya Tuhan, rohnya yang kudus kepada seseorang, supaya ia mampu melakukan tugasnya. Amin saudara. Ketika saudara melakukan pengurapan, Tuhan tuh memberikan bayangan kepada saya seperti seorang polisi. Saudara tahu, seorang polisi itu dikenali lewat apanya? Lewat seragamnya. Betul saudara? Kalau polisi itu memakai seragam, ketika dia mengedangkan tangannya di jalan, berhenti enggak? Berhenti. Coba ya, pulang dari PW ini, saudara ke depan Gracia, edangkan tangan saudara. Berhenti enggak? Enggak. Yang ada diklakson. Mungkin saudara teriak-teriak dulu, tolong berhenti, saya mau nyebrang. Bener gak omongan saya? Artinya apa? Kok polisi kok bisa berhenti? Karena dia punya pengurapan, yaitu seragamnya. Kalau polisi lepas seragam, dan dia sudah sore, habis ngopi, dia mau nyebrang jalan, dia ngedangkan tangannya di tengah jalan Cipto yang ramai, kira-kira langsung berhenti enggak? Enggak berhenti saudara, bukan polisi. Artinya apa? Dari seragamnya, dari pengurapannya, kita tahu kalau dia adalah seorang polisi. Seragam polisi bukan mewakili dirinya sendiri. Apakah namanya Paijo, apakah namanya Karno, apakah namanya siapa, Solihin atau siapa. Bukan mewakili orangnya, tapi mewakili institusinya. Yaitu Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Betul saudara? Ketika engkau diurapi dan engkau mengambil minyak, sekalipun itu minyak dari taman, tapi ketika engkau enggak mengakui, ketika engkau enggak sadar kalau itu adalah minyak mewakili dari roh Tuhan, yaitu institusi kerajaan Allah, hidupmu tidak akan pernah menjadi manusia lain. Hidupmu tidak akan pernah berdampak buat hidup keluargamu, buat hidup pekerjaanmu, buat hidup pelayananmu. Percayalah, karena itu akan menjadi minyak biasa. Karena engkau tidak menyadari sebenarnya pengurapan itu adalah seragam. Saya ingin memudahkan saudara. Seringkali kita ngomong, ya aku urapi, ya aku urapi. Tapi kita nggak tahu ini adalah perwakilan, representasi dari kerajaan Allah sendiri. Seorang security di depan sana, dia memakai seragam dan dia tahu dia memegang namanya wewenang, otoritas untuk menjaga gedung ini dari segala gangguan. Tapi ketika dia nggak pakai seragam, orang juga nggak tahu itu siapa. Lu polisi, lu security, mana buktinya? Lu anak Tuhan, lu anak orang yang diurapi, mana buktinya? Mana buahnya? Mana tanda-tandanya? Hati-hati saudara. Hidup kita seringkali Ibu Nani ngomong hidup kita ini seperti di akuarium, betul? Tindak laku kita, orang yang diurapi, itu sangat dilihat. Amin. Hati-hati. Hari ini kita terima banyak pengurapan, terima minyak banyak, tapi hati-hati saudara. Jangan salah menggunakan minyak itu. Karena pada akhirnya ketika kita salah dan kita enggak tahu dengan bijak, kita dinyatakan salah di hadapan Tuhan. Karena menjadi hamba-hamba yang tidak berkenan di hadapannya. Ayat selanjutnya saudara. Kenapa Saul? Kenapa Daud ketika dia diurapi, dia berhasil dan dia sampai ke puncak destininya. Saul, dia diurapi dengan luar biasa, dengan tanda-tanda yang ajaib. Menurut saya Alkitab berkata, tandanya Saul sama tandanya Daud lebih keren tandanya Saul. Lebih spektakuler tandanya Saul. Keledainya hilang, ketemu. Betul saudara? Dia ketemu orang dengan tanda-tanda yang ajaib. Itu surga menyentuh bumi. Saul mendapat tanda-tanda seperti itu. Tapi lihat saudara, akhir hidup dari Saul sangat mengenaskan. Bahkan Alkitab berkata, dia bunuh diri. Akibat apa? Akibat apa? Ternyata Saul, kalau saudara bisa baca di Alkitab, comparison, membandingkan. Kok anaknya lebih pinter ya? Kok istrinya lebih cantik ya? Kok usahanya lebih diberkati ya? Kok melakukan apa aja? Hati-hati saudara. Saul adalah orang yang diurapi. Tapi ketika dia membandingkan dirinya dengan Daud, kok dia mobilnya lebih bagus ya? Anaknya kok pinter-pinter ya? Saya sudah melayani Tuhan tiap hari PW, kok begini ya? Hati-hati saudara. Comparison. Betul, saudara dan saya adalah orang-orang yang diurapi. Firman Tuhan berkata, engkau adalah imam yang rajani. Amin. Tapi hati-hati saudara. Saul pun jatuh dalam hal perbandingan. Dia sangat menyukai Daud. Dia sangat mencintai Daud.
Tapi firman Tuhan berkata, ketika mereka menyanyikan lagu, Saul mengalahkan segini, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dan di puncaknya, ketika Saul ketakutan di kemahnya, tetapi Daud keluar menghadapi Goliat, dan akhirnya dia mendapatkan kemenangan. Itu salah satunya. Hari ini kok dia lebih diberkati ya, kok dia lebih diurapi ya, kok mobilnya lebih bagus ya. Jangan biarkan perbandingan itu ada dalam hati saudara. Ketika perbandingan itu ada dalam hidup saudara, mari sama-sama kita mau berkata, kebaskan, kebaskan. Karena ketika engkau memelihara itu, hidupmu tidak akan pernah tenang saudara. Dan tidak pernah tenang, dan engkau tidak pernah mencapai destinimu. Amin. Kita mau baca ayat selanjutnya saudara. Kenapa? Pengurapan itu sangat penting. 1 Samuel 24 ayat 4-8. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya. Ini ceritanya ketika Saul mengejar-ngejar Daud untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orang yang duduk di bagian belakang gua itu, lalu berkatalah orang kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orang, dijauhkannya kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lalu Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun, meninggalkan gua itu, hendak melakukan perjalanannya. Pengurapan yang pertama saudara, seorang anak muda yaitu Daud, hidupnya diangkat naik, next level dan next level dan next level. Amin. Artinya apa? Pengurapan membuat setiap usaha, pekerjaanmu, apapun yang ada di tanganmu akan menjadi lebih mudah. Amin. Ketika ada kesulitan di depanmu, ketika engkau mendapatkan pengurapan, ternyata pekerjaan itu dilakukan dengan lebih mudah. Amin. Saul ketika dia dipilih, dia melakukan dan dia melakukan lebih mudah. Dulu-dulunya orang Israel selalu kalah dengan orang Filistin. Tapi ketika dipimpin oleh Saul, dia berhasil mengalahkannya. Daud ketika dia diurapi, ternyata membuat apa yang tidak mungkin buat manusia jadi mungkin buat Yesus. Amin. Anak gembala yang tidak tahu apa-apa, tapi pengurapan itu membuat dia menjadi besar. Kenapa kok sampai Daud diurapi? Percis seperti kemarin yang dibilang oleh Ibu Ina. Kenapa Gideon yang dipilih, yang diurapi? Karena Tuhan tahu di dalam Gideon, di dalam Daud ada potensi ilahi. Daudnya nggak ngerti, Gideonnya nggak ngerti, Saul bahkan juga tidak ngerti kalau dia bakal jadi raja. Tapi Tuhan ngerti. Engkau harus diurapi supaya apa yang di dalam hidupmu itu keluar. Supaya apa yang ada di dalam hidup kita, potensi apa yang ada di dalam hidup kita, itu yang akan keluar. Yang berikutnya saudara, ada cerita di Alkitab juga. Seorang yang gagah perkasa, seorang yang kuat. Mungkin semua sudah tahu, namanya Simson. Hakim-Hakim 14 ayat 5 dan 6. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timnah. Ketika mereka sampai di kebun anggur,
Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Maka pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayah dan ibunya apa yang dilakukannya itu. Apa yang mustahil buat manusia, dengan pengurapan yang daripada Tuhan, kita bisa melakukan hal-hal yang supranatural. Karena pengurapan yang dari surga, pengurapan yang dari kerajaan surga. Dan pengurapan memberikan kita kemenangan. Amin, saudara. Dan pengurapan itu diberikan kepada setiap kita, untuk setiap kita bisa melayani orang lain. Bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk berkata, ini loh aku raja, ini loh aku tuan, ini loh aku hamba Tuhan, ini loh aku orang yang diurapi. Betul, itu semua Allah. Tapi seperti cerita tadi saya awal, ketika engkau mendapatkan yang namanya pengurapan, yaitu seperti seragam, engkau adalah melayani orang, menolong orang, jadi berkat buat orang lain. Amin, saudara. Kita mau baca kenapa kita semua itu layak untuk diurapi. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Di dalam perjanjian baru dan sekarang ini, karena pengorbanan Yesus Kristus, kita semua dibuat percaya dan dibuat mengerti arti pengorbanan itu. Dan di Petrus berkata, 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10, firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, yaitu eklesia. Memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dan ayat selanjutnya di 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22 berkata seperti ini. Sebab Yesus yang telah meneguhkan kamu dan saya bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ayat yang terakhir, tetapi kamu telah beroleh, ya 1 Yohanes 2 ayat 20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Kita sebagai orang Kristen, kita adalah imamat yang rajani. Di awal tadi, di perjanjian lama hanya imam, raja, dan nabi. Tapi di dalam perjanjian baru, firman Tuhan dan Yesus sudah berkata, engkaulah imamat yang rajani. Dan oleh karena Dia yang telah mengurapi setiap kita angkat minyak, setiap kita angkat perjamuan, setiap kita oleskan hidup kita, percayalah, Dia Tuhan yang mengurapi saudara dan saya. Dan setiap kita mewakili institusi kerajaan Allah, karena kita semua adalah warga kerajaan surga. Amin. Arti dari Kristus adalah orang anointed one, yang diurapi, itu Kristus. Kristus itu artinya, makanya kita selalu ngomong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kristus artinya the anointing one, orang yang diurapi, yang diurapi. Amin. Biar hari ini pengurapan yang baru Tuhan turunkan buat setiap kita, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman, karena kita melakukan apa yang Dia mau, bukan apa yang kita mau. Bersyukur, terpujilah nama Tuhan.
kita terima yang ilahi, kita terima minyak dari surga. Tapi percayalah, kita harus menyadari kalau hidup kita harus tetap berbuah, hidup kita harus menjadi teladan, hidup kita harus menjadi contoh, hidup kita harus menjadi model, role model buat orang lain. Jangan hidup kita jadi sandungan, bahkan hidup kita jadi cercaan buat orang banyak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Haleluya, amin. Saudara, semua orang pengen mendapatkan sesuatu hal yang berubah, ya. Pengurapan membuat perubahan. Pengurapan membuat sesuatu hal yang tidak bisa menjadi bisa. Contohnya sudah jelas tentang Saul yang dulunya tidak punya masih ragu-ragu dalam segala sesuatu. Pada saat kuasa Tuhan memenuhi hidupnya, dia berubah menjadi manusia yang lain, ya. Jadi bagaimana pentingnya suatu pengurapan. Kenapa setiap pagi saya ajak kalian itu pengurapan? Kenapa? Karena pengurapan itu besar kuasanya. Amin. Saya sendiri merasakan, ya, bahwa pengurapan di dalam nama Tuhan Yesus itu kuasanya luar biasa. Berkali-kali saya merasakan dalam kehidupan saya, kalau mau mengerjakan sesuatu gak bisa, saudara. Tapi saya bilang, Tuhan, di dalam saya ada pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kau buat jalan dan apa yang saya mau kerjakan itu langsung bisa tuh. Yaitu yang saya alami, ya. Dalam apapun juga yang saya hadapi, kalau susah banget, ya, saya hanya bilang, di dalam namamu Tuhan semuanya akan bisa. Itu bisa tuh. Ya, itu yang saya alami, ya. Jadi saya percaya bahwa pengurapan itu besar kuasanya. Tapi sekali lagi seperti Luki tadi katakan, jangan mempergunakan pengurapan ini untuk kepentingan kesombongan diri sendiri, tapi harus menjadi berkat buat orang lain. Jadi tidak boleh sombong, karena pengurapan itu diberikan untuk menolong saudara, untuk membuktikan bahwa kuasanya Yesus Kristus itu luar biasa. Bukan kita yang luar biasa, tapi kuasa Kristus Yesus itulah yang luar biasa. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, ya Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau selama 1 jam. Kami boleh mendengar firman-Mu. Dijelaskan lagi Tuhan, betapa pentingnya pengurapan. Karena membuat kami menjadi manusia baru. Cara berpikir yang baru, cara bertindak yang baru, cara mengerjakan segala sesuatu yang baru. Sehingga setiap orang yang ketemu dengan kami akan melihat perubahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya ini. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Dimanapun juga kami berada, kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, kami mau sehati, urapi kami dengan urapan yang baru. Biar hari ini Tuhan, segala sesuatu, tindakan dan perbuatan kami, tutur kata kami dan pikiran kami ada dalam kontrol pengurapan yang daripada-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Segala persoalan yang kami hadapi Tuhan hari ini, kami percaya Engkau Bapa yang mengerti keadaan kami. Engkau akan menyelesaikan semua persoalan kami yang kami hadapi pada hari ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, ya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan.
Kami minta anugerah-Mu turun, apapun yang Kau izinkan terjadi buat bangsa dan negara kami. Kami tetap percaya bahwa setiap anak-anak-Mu yang ada dalam pengurapan, setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam kontrol daripada-Mu, Engkau akan melakukan perbedaan Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami tetap mau berdoa, Engkau selamatkan bangsa kami, Engkau selamatkan akan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan, Kau berkati akan pemerintahan Bapak Jokowi dan semua stafnya untuk dapat menyelesaikan sampai garis akhir. Kami berdoa Tuhan, keamanan terjadi buat bangsa kami. Cuaca yang tidak menentu tidak akan mencelakakan akan bangsa kami. Semua bencana-bencana yang Kau izinkan terjadi, biarlah semua terjadi dengan minimal. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu. Kami saat ini ya Tuhan tetap minta kepadamu daya tahan tubuh yang ilahi. Kami butuh Tuhan untuk kami boleh melayani, kami boleh bekerja, kami boleh memuliakan nama-Mu. Karena ada sesuatu yang Kau selalu berikan kepada kami setiap pagi. Kami terima daya tahan tubuh yang baru, sehingga melawan segala sakit penyakit yang mau datang maupun yang mau menyerang kami. Sehingga kami mendapatkan tubuh yang kuat dan sehat untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya ini. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Bapa, saat ini kami berdoa buat lawatan Tuhan. Biarlah terjadi lawatan baik di Indonesia sampai di 5 benua. Engkau yang membuat lawatan ini terjadi sampai semua genap dan utuh Tuhan. Kami percaya penggenapan demi penggenapan apa yang Kau rindukan akan terjadi, sehingga kedatangan-Mu dipercepat. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami percaya Engkau mendengar doa-doa yang setiap pagi kami naikkan di hadapan-Mu. Karena setiap pagi kami mengisi cawan doa kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, hari ini kami sudah mendengar kuasa pengurapan, dan kami sebagai imamat rajani, kami berhak menerima pengurapan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini turun atas hidup kami, atas mata kami, atas telinga kami, atas bibir, mulut dan hati kami Tuhan. Buat kami semua dikuasai oleh pengurapan yang daripada-Mu. Semua ketegar-tegukan kami, semua yang jelek dalam hidup kami dipatahkan dengan pengurapan menjadi manusia baru. Berkati tangan kami yang kami urapi ini Tuhan. Biar apa yang kami kerjakan hari ini tidak ada yang gagal. Karena pengurapan yang berasal daripada-Mu, semua dapat dikerjakan dengan tuntas hari ini. Dan kami percaya Tuhan, biar Kau pimpin kaki kami untuk berjalan kemana yang Engkau mau, sehingga semua yang kami kerjakan semua menjadi berhasil. Terima kasih Bapak, hari ini kami mengucap syukur karena Kau sudah menyediakan berkat-berkat-Mu buat kami. Pimpinan-Mu Kau buat kami, dan Kau akan selalu membuka jalan saat tidak ada jalan. Terima kasih untuk semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.